Ya kalau kita baca-baca berita yang terakhir ini ya, yang paling hot sekarang ini memang robot trading itu banyak penipuan. Tapi sebenarnya robot trading itu tidak semuanya ilegal. Sekali lagi robot trading itu alat. Kita jangan manut semua sama dia gitu, tapi hanya sebagai alat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi bersama saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan bahas tentang yang namanya robot trading nih. Ini menarik ya, karena belakangan ini tuh masyarakat juga marak sekali dengan yang namanya investasi robot trading ini. Dan pemerintah sendiri nih melalui Bapeti, kemudian melalui regulator seperti OJK dan juga Kementerian Keuangan, bahkan juga mereka sudah bekerja sama dengan kepolisian ya Biamers ya, untuk membekukan aktivitas semua robot trading ini. Karena dana yang ada di investasi ini sangat-sangat besar ternyata, bahkan sampai triliunan rupiah nih. Jadi kita akan kupas tuntas di sesi podcast Muamalah Talk kali ini. Dan kita sudah kedatangan langsung narasumbernya dengan Mbak Citra Kurniawati. Hai semuanya, hai. Halo Mbak Citra. Mbak Citra Hai ini, Erlina. Alhamdulillah. Mbak Citra ini selaku Head of Treasury PT Bank Muamalat Indonesia, dan juga sebelumnya sudah hadir juga ya Mbak Citra Betul di sekali. sesi podcast Muamalah Talk sebelumnya nih. Boleh Ya. kenalan lagi nih Mbak Citra dengan Biamers. Ya, terima kasih Erlina. Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, harus semangat dong. Semangat ya. Ya, saya Citra, Head of Treasury Bank Muamalat, dan tentunya di sini saya sebagai bintang tamu. Waduh, keren banget namanya ya, bintang tamu, ngobrolin mengenai robot trading. Mungkin teman-teman belum terlalu akrab gitu ya dengan yang namanya robot trading. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol banyak ya mengenai itu. Mbak Citra. Oke, Nih kita bakal kupas tuntas. Jadi langsung aja nih Mbak Citra, aku Yes. mau tanya nih, sebetulnya robot trading itu konsepnya tuh seperti apa sih Mbak? Kok sampai marak sekali ya di masyarakat? ya. Robot trading itu adalah suatu alat sebenarnya suatu alat, di mana alat itu dipakai untuk bantu kita, untuk make decision, buy or sell gitu ya, terhadap produk-produk tertentu, misalnya forex atau saham, atau sekarang ini lagi marak teman-teman beli kripto gitu ya. Kripto Nah, rame ya Mbak iya, Citra ya. itu bisa semuanya pakai robot trading gitu. Jadi itu alat, bukan sesuatu yang baru juga sebenarnya konsepnya. Karena memang di trading itu ada istilahnya technical analysis dan fundamental analysis. Nah, mungkin si robot trading ini dikonsep sedemikian rupa dengan algoritma tertentu gitu ya, yang mengikuti pola-pola teknikal gitu. Jadi kalau teknikalnya X maka harus sell, teknikalnya Y maka harus buy, dan seterusnya. Tapi tetap ada dari kita sendiri gitu ya, yang ikut memberikan batas-batasnya gitu. Jadi tidak langsung semuanya dilakukan oleh si robot itu gitu. Oke, jadi tetap di awalnya di set dulu gitu. Oke, jadi alatnya ya, istilahnya alat Mbak. bantunya, betul. Nah, kalau gitu bener nggak sih kalau semua investasi robot trading tuh ujung-ujungnya tuh penipuan gitu? Gimana dengan asumsi masyarakat ini gitu? Karena sekarang kan masyarakat taunya robot trading nih karena banyak kasus ya. Jadi mikirnya ini pasti penipuan semua, atau gimana nih Mbak Citra? Ya kalau kita baca-baca berita yang terakhir ini ya, yang paling hot sekarang ini memang robot trading itu banyak penipuan. Tapi sebenarnya robot trading itu tidak semuanya ilegal. Ada yang legal tentunya, dan bedain yang legal sama ilegal itu apa? Tentunya yang ada atau sudah didapatkan izin dari Bapepti tadi yang sebutin Erlina, sama OJK gitu. Kita Selaku bisa regulator, betul, kita lihat aja di websitenya gitu ya. Ada nggak nama perusahaan itu atau platform itu di websitenya OJK gitu ya. Kalau ada berarti itu sebenarnya legal. Tapi kalau nggak ada ya memang mau gimana ya, itu kita sebagai consumer itu harus curious gitu ya, harus berusaha pengen tahu uang kita itu larinya kemana, legal atau enggak ilegal. Kemudian yang kedua, dia logis nggak gitu ya. Kalau cuman setor uang kemudian diem kemudian dapat uang,
itu nggak logis banget ya, kayak baby ngepet dong. Nah, Cepet gitu iya ya. betul, apalagi Iya. dijanjikan dengan profit tertentu. Itu udah pasti penipuan. Tapi kalau konsepnya si robot trading sekali lagi adalah sebagai alat, teman-teman, sebagai alat kita untuk tahu bakal kemana sih si forex itu, bakal kemana sih si crypto itu gitu ya. Good point dong kita pakai alat gitu supaya menghindari yang namanya emosional kita. Saya sebagai trader nih ya, udah 16 tahun saya di treasury. Namanya emosional kita itu pasti kebawa kalau kita nggak pakai alat. Kadang-kadang greedy-nya keluar. Wah, masih bisa nih. Wah, masih bisa naik nih. Asumsi Masih bisa naik. Karena kita greedy, kita yakin kita akan dapat lebih. Tapi begitu turun, kitanya nggak mau cut loss gitu ya. Karena tadi masih pasti naik lagi. Tapi kalau pakai robot trading udah ada hitung-hitungannya. Lu bagusnya cut loss di sini, lu akan take profit di sini, kecil-kecil take profitnya, tapi dapat gitu. Cut lossnya juga udah ditentukan. Nah itu yang harus kita set di depan dengan adanya robot trading. Jadi sekali lagi robot trading itu alat. Kita jangan manut semua sama dia gitu, tapi hanya sebagai alat aja. Alat bantu lah. Alat bantu, istilahnya betul. Ya. Oke nih, tadi kan Mbak Citra juga sudah sampaikan nih kalau robot trading sendiri memang bermainnya di treasury atau forex ya. Nah, sebagai yang sudah berpengalaman luar biasa di dunia treasury nih, menurut Mbak Citra tuh kenapa sih tidak diperbolehkan nih oleh pemerintah? Padahal kan juga ada loh yang menghasilkan keuntungan gitu. Atau memang tadi dasarnya adalah harus terdaftar dulu di di OJK misalnya. Ya, sebenarnya yang dilarang oleh pemerintah adalah robot trading tertentu, nggak semuanya. Jadi tetap ada yang sudah mendapatkan izin ya, platform tersebut sudah mendapatkan izin dan memang boleh melakukan penjualan produknya gitu. Makanya tadi kita harus hati-hati melihat mana yang sudah mendapatkan izin dan mana yang belum gitu. Jangan main klaim aja sudah mendapatkan izin dari bank sentral negara X. Emang kita tahu negara itu kan biasanya gitu ya, tercatat di otoritas negara ini gitu. Paling aman adalah tercatat di otoritas negara kita sendiri tentunya gitu. Nah, kemudian nih ada ya Mbak Citra ya, mungkin ada satu perusahaan yang bermain tadi di robot trading. Di situ disebutkan bahwa perusahaan ini tuh sudah menyalahi aturan perdagangan di Indonesia. Tapi kan sebetulnya mungkin yang saya dengar nih ya, sebetulnya belum ada regulasi di Indonesia yang secara khusus nih mengatur robot trading ini. Jadi gimana nih Mbak? Dibilang istilahnya menyalahi aturan, tapi sebetulnya kan peraturannya sendiri belum khusus spesifik mengatur itu gitu. Betul. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang namanya teknologi berkembang, Erlina. Jadi regulator tentunya akan terus-menerus mengembangkan gitu ya peraturan, karena memang maling tuh kadang-kadang lebih pintar daripada ini ya tuan rumahnya ya. Jadi mungkin kecepatan itu yang memang berbeda ya. Dan kita harus support pemerintah, support regulator untuk memberikan informasi-informasi. Jadi kalau kita melihat bahwa suatu perusahaan itu mencurigakan, kita segera lapor. Itu jangan diem aja, karena dengan kejadian-kejadian tersebut regulator bisa memberikan regulasi yang lebih bagus lagi gitu. Untuk saat ini memang tidak spesifik ya, tapi ada loh, dan semua perusahaan keuangan di Indonesia baik bank or non bank gitu ya, itu harus terdaftar di OJK gitu. Karena OJK kan dari singkatannya udah jelas gitu, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau jasa keuangan tapi nggak terdaftar, ya harus dihindari dong gitu. Karena memang robot trading ini juga istilahnya baru marak sekarang ini ya Mbak Citra ya. Jadi pemerintah juga mungkin harus bergerak cepat juga ya. Betul. Peraturannya mungkin belum ada, tapi karena teknologinya sekarang sudah bermunculan. Betul jadi sekali. Pemerintah harus menggodok peraturan lebih lanjut ya Mbak Citra. Betul. Semua hal yang berhubungan dengan fintech saat ini kan sedang berkembang dengan luar biasa pesat gitu ya. Sehingga mungkin yang namanya regulasi juga tidak bisa mencakup semuanya. Tapi kita sebagai konsumer harus pintar-pintar juga dan membantu pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih baik. Oke, jadi saling sinergi Betul, antara pemerintah dan sekali. masyarakat ya. Ya.
Nah, selanjutnya nih Mbak Citra, kan katanya nih para member yang sudah join tidak bisa menarik dana karena pemerintah sendiri itu mengharuskan memakai broker lokal. Nah, itu seperti apa? Apakah berarti tradingnya di luar negeri? Kemudian apakah justru dananya nih malah lari ke luar negeri juga nih Mbak Citra nih? Oke, good question. Jadi gini, kenapa sih pemerintah mintanya di broker lokal? Karena kalau pemerintah yang bisa diatur adalah yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri, berarti pemerintah nggak bisa ngatur dong. Nah, makanya memang minta mereka untuk yang mau jualan nih, ya brokernya harus broker lokal. Itu syarat dari regulator kita. Nah, yang kedua, uangnya bisa diambil atau enggak. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat nih ya, beberapa produk dari yang dijual robot trading ini, informasi yang kita baca nih ya, itu meletakkan dananya di negara yang tax haven. Kayak di negara-negara Madagaskar, kemudian macam Cayman Island gitu ya. Di sana itu memang tax free gitu ya. Benar-benar memang jadi orang tuh senang banget buka perusahaan di situ karena ya udah Gak enak ada banget taxnya di situ. Nah, oleh karena itu harus hati-hati nih. Jangan-jangan uangnya ngelok gitu ya, nggak bisa diambilnya karena itu. Yang kedua, kalau saya jadi pertanyaan justru adalah jangan-jangan ini bukan beneran produk robot trading, tapi memang true penipuan gitu. Kenapa saya bisa bilang penipuan? Karena bisa aja sebenarnya itu nggak jualan produk tersebut, tapi memang sengaja mau menipu kita dengan skema-skema yang sekarang ini ada. Contohnya misalnya skema Ponzi, teman-teman. Nah, yang kedua, mungkin dia adalah suatu perusahaan yang memang ngumpulin dana gitu ya, yang diputer aja sendiri, tapi kemudian karena ketika pemerintah masuk terus dianggap bahwa perusahaan ini ilegal, dia ya udah kayak lepas tangan aja gitu. Jadi memang sudah dari awal memang sudah direncanakan bahwa ini akan duitnya akan hilang, akan melakukan penipuan. Makanya itu sulit ditarik ya. Iya. Harusnya kalau misalnya ini memang real, transaksi real itu seharusnya bisa. Oke. Nah, kemudian kan di Muamalah Talk sendiri nih Mbak Citra ya, kita sudah berkali-kali nih membahas tentang resiko investasi. Dan gimana pun kan kita juga harus tahu ya, mana sih investasi yang kira-kira di awal ini sudah mencurigakan gitu. Karena kan sekarang orang itu sangat-sangat tergiur sekali nih robot trading karena punya keuntungan yang besar gitu. Nah, kira-kira nih Mbak Citra ada tipsnya nggak sih biar BMers di luar sana tuh kalau mau ikutan investasi apapun bentuknya ya, termasuk robot trading ini tuh tidak terjebak ke dalam investasi bodong nih. Oke, good. Jadi tipsnya adalah kita yang pertama, kalau buat saya 2L. 2L itu apa? Yang satu legal, yang kedua logic. Gitu ya. Yang legal kita udah bahas dari tadi. Harus ada izin dari Bapepti atau dari OJK si yang jualan produk itu gitu. Kita harus hati-hati gitu di situ. Jadi customer yang pinter dong. Sekarang kan udah bisa googling nih gitu. Jangan percaya-percaya aja, betul. Ketika si marketing jualan atau teman kita nawarin sesuatu, jangan langsung percaya. Catat aja dulu. Kemudian kita baca, cari-cari gitu informasi tersebut. Pastikan perusahaan itu adalah perusahaan legal. Yang kedua adalah ciri-cirinya logik nggak sih, gitu ya. Kenapa saya bilang kayak logik? Karena coba Erlina bayangin, ada yang menjanjikan sehari 1%, means sebulan 30%, setahun 360%, masuk akal nggak? Nggak ada kan. Nah, itu yang nggak masuk akal. Nah, itu mungkin yang membuat banyak orang jadi tergiur ya, Mbak Citra ya. Oke, tapi sekali lagi harus tetap legal dan logik seperti kata Mbak Citra tadi. Betul sekali. Nah, kemudian kira-kira ada nggak sih Mbak Citra nih, Bang Muamalat punya nggak sih produk yang ditawarkan nih untuk investasi semacam ini yang punya returnnya cukup menjanjikan nih keuntungannya, tapi tetap aman dan syariah tentunya? Ya. Kalau untuk produk investasi saat ini Bank Muamalat ada namanya produk sukuk, gitu ya. Sukuk. Sukuknya ada 2.
yaitu sukuk retail dan sukuk yang pemerintah punya, yaitu PBS. Dua-duanya sebenarnya pemerintah punya sih. Cuman kalau yang sukuk retail tuh memang dari awal, dari IPO, dari pasar perdana dijual khusus orang per orang. Jadi Erlina bisa langsung pesen tuh ke Bank Muamalat. Nah, kemudian yang kedua belinya di pasar sekunder istilahnya. Jadi kita beli produk-produk dari pemerintah, sukuk-sukuk dari pemerintah, contohnya misalnya PBS 31 dan PBS 29 dan lain sebagainya ya. Seri-seri PBS tersebut bisa dibeli di Bank Muamalat gitu ya. Termasuk juga mata uang asing yaitu USD, Indois gitu ya. Di situ nanti investasinya akan dijelaskan berapa sih yieldnya gitu ya, kuponnya berapa. Memang sedikit berbeda ya antara yield dan kupon, karena yang namanya kupon itu berarti yang kita dapatkan per 1 bulan atau per 6 bulan sesuai dengan produk detailnya gitu ya. Tapi yield itu adalah total pengembalian yang kita terima, imbal hasil yang kita terima dari si sukuk tersebut. Jadi memang bisa aja yield tidak sama dengan kupon. Mungkin nanti someday kita akan bahas sedikit ya mengenai hal itu gitu ya. Tapi intinya adalah sukuk ini menarik karena tadi Erlina minta yang aman ya. Jadi tentunya ini adalah sukuk dari pemerintah yang di-issued oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita pasti aman banget dong gitu. Zero risk. Ya, Mbak, betul, zero risk. Yieldnya juga lumayan gitu. Tinggal mau investasi berapa lama. Gitu. Kalau investasinya ngelihat 3 tahun ada produknya sukuk retail. Mau yang 10 tahun ada PBS ya. Jadi mau 20 tahun pun ada. Tinggal milih aja gitu. Tinggal pilih ya sesuai kebutuhan. Betul. Silahkan datang ke CS Bank Muamalat atau bisa ngubungin ke RM-nya. Nanti kita akan kuotasi harga. Nah, dari situ nanti akan dijelaskan berapa yieldnya, berapa tenornya. Kalau sesuai cocok nih kita klik. Nah, silahkan langsung beli gitu. Prosesnya gampang banget. Prosesnya gampang banget. Jadi kesimpulannya, Bank Muamalat juga punya loh produk investasi yang pastinya ini aman, terjamin pemerintah dan juga halal. Dan legal. Karena kita itu sudah punya izin PPEE BUS. Jadi itu izin sebagai badan. Bank Muamalatnya sudah dapat izin sebagai badan untuk menjual produk investasi berupa sukuk, dan tenaga penjualnya, treasury sales kita sudah mendapatkan certified WPPE. Gitu. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Jadi pemerintah sebenarnya udah ngasih regulasi, Erlina. Perusahaannya harus, yang jualan nih harus punya badannya harus punya PPEE BUS, dan orang yang jualannya harus punya WPPE. Gitu. Ya, dan yang pasti bukan investasi bodong ya. Betul sekali. Boleh langsung nanti ditanyakan langsung ke kantor cabang Bank Muamalat terdekat atau melalui Salam Muamalat di 15.016 atau di nomor Salma, nanti ada di description box-nya. Oke nih Mbak Citra, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini BMers jadi lebih tahu nih dan lebih hati-hati dan juga lebih teliti lagi untuk memilih jenis-jenis investasi. Kalau gitu ada tambahan lagi mungkin Mbak Citra? Gak ada tambahan sih, tapi kita sangat welcome. Kalau buat BMers mau nanya-nanya ke kita gitu ya, bisa lewat tadi Salam Muamalat atau media-media lain dari Bank Muamalat gitu. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Citra. Semoga nanti kita akan bahas materi lain yang lebih menarik lagi nih buat BMers. Kalau gitu saya Erlina, saya Citra. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah.